Tentu saja kemajuan dari sebuah daerah dinilai bagaimana kesejahteraan setiap masyarakat dibagi secara merata, tentunya terutama di daerah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya kembali menyapa sahabat Bina Marga yang sudah setia menanti podcast-podcast terbaru dari Bina Marga Podcast. Dan hari ini beragam informasi dan juga beragam pembahasan akan kita bahas bersama dengan pakar-pakarnya. Saya Stefani Imelda hari ini akan menyapa terlebih dahulu narasumber-narasumber yang telah hadir, yakni akan kami sapa terlebih dahulu dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami sapa Ibu Dewanti Rumpoko. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Stefani. Luar biasa cantik dan mempesona sekali hari ini ya. Beda-beda tipis kita. Beda-beda tipis. Ya Ibu Dewanti mungkin berkenan untuk menyapa terlebih dahulu pemirsa yang sedang menonton ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua para penonton podcast Bina Marga. Semoga semua sehat dan selalu semangat. Terima kasih. Pastinya semangat kalau melihat senyum dari Ibu Dewanti ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewanti. Sama-sama, Tentu saja Ibu Dewanti tidak sendiri nih pemirsa, karena juga ditemani oleh Bapak Aprari SAG MPSI. Beliau juga anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Stefani, selamat sore pemirsa podcast Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah jauh lebih baik dari kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja. Itu dia. Terima kasih Bapak telah berkenan juga hadir membersamai kami. Dan juga telah hadir Bapak Sobirin. Beliau juga anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur nih sahabat Bina Marga. Silakan Bapak berkenan untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Stefani dan Dinas Bina Marga Jawa Timur. Semoga sukses selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Beliau adalah perwakilan dari DPRD, kebanggaan kita semua. Dan pastinya juga telah hadir bersama kami akademisi dari Universitas Negeri Surabaya, yakni Dr. Insinyur Dadang Supriyatno MT IPU ASEAN. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sahabat podcast Bina Marga Jawa Timur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Berarti Bapak juga sehat walafiat hari ini ya. Dan pastinya bahagia ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Iya. Ini adalah beberapa narasumber yang hari ini kita akan kulik, dan saya akan ajak pemirsa semua sahabat Bina Marga untuk turut larut dalam diskusi kita yang akan membahas satu tema, yakni strategi pengentasan kemiskinan melalui infrastruktur. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kesejahteraan adalah salah satu indikator kemajuan dari sebuah daerah. Untuk itu langsung saja kita akan berbincang, terutama yang pertama kita akan beralih pada Bapak Dadang terlebih dahulu selaku akademisi dari UNESA begitu. Bapak melihat infrastruktur yang saat ini sudah dibangun tepatnya di Jawa Timur, apakah hingga saat ini bagaimana Bapak rencana strategis pengentasan kemiskinan melalui infrastruktur ini Pak? Ya. Terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalau kita berbicara kesiapan daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebetulnya dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan infrastruktur dan strategi bagaimana Provinsi Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan. Ini tentunya tadi sudah dibahas sama Mbak Stefani, adalah masalah tentang keadilan dan kesejahteraan. Betul. Jadi kalau menurut saya dari strateginya ini dalam pengentasan kemiskinan ini sebetulnya diarahkan ke arah keadilan dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu targetnya itu harus ada penurunan angka kemiskinan. Dan pencatatan dari beberapa tahun ke tahun itu selalu ada target-target. Betul. Katakanlah di tahun 2025 ini ada target kurang lebih hampir 10%. Kemudian yang tahun-tahun yang lalu tinggi. Dan tahun 2023 ini angka kemiskinan itu hanya tinggal 25,9 juta. Baik. Kemudian strategi lain untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Timur ini adalah memberikan suatu perluasan peluang tenaga kerja. Nah, oleh karena itu untuk membangun suatu ekonomi lokal itu perlu dilakukan.
Oleh karena itu pembangunan infrastruktur itu harus menyentuh kepada segmen-segmen di daerah yang katakanlah dulu belum tersentuh infrastruktur, sehingga membuka adanya suatu aksesibilitas, sehingga ada jalur-jalur yang bisa diakses oleh masyarakat, misalnya jalur perekonomian, jalur-jalur pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan maupun tenaga kerja. Kemudian pengembangan wilayah. Jadi pengembangan wilayah itu ada kesetaraan. Diharapkan supaya Provinsi Jawa Timur itu dalam anggaran yang ada nanti Bu Dewanti sama Pak Abrari sama Pak Sopiri itu akan berbicara banyak tentang pengalusan anggaran. Artinya apa? Betapa pentingnya pembangunan aksesibilitas atau infrastruktur transportasi itu supaya bisa menyentuh kepada daerah-daerah yang tertinggal. Artinya tidak terjadi ketimpangan, jadi nanti disparitas pembangunan. Yang berikutnya ini adalah peningkatan pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini harus ditingkatkan yang berkualitas, artinya agar masyarakat bisa menjangkau kepada layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Yang terakhir, strateginya adalah membangun masyarakat yang berkarakter. Intinya membangun masyarakat berkarakter itu adalah nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kalau orang Jawa itu bilang pendekatannya ke arah budaya dan berintegritas. Dengan cara-cara seperti itulah supaya nanti pembangunan infrastruktur di Jawa Timur itu bisa merata. Saya demikian Mbak Stefani. Baik Bapak Dadang, ini menarik bahwa beliau juga menjelaskan memang seharusnya dalam setiap tahunnya ada penurunan ya Pak ya terkait dengan hal ini. Dan juga telah disinggung oleh beliau dari pendidikan, aksesibilitas, bahkan hingga karakter dan budaya ini juga harus terus dibangun untuk mendukung hal tersebut. Tapi Bapak mungkin untuk lebih konkret dan lebih detail lagi, untuk sahabat Bina Marga bisa mengerti dari seluruh itu kira-kira infrastruktur manakah Pak yang betul-betul bisa sangat relevan untuk mengentas kemiskinan terutama di Jawa Timur ini Pak dari semua sektor itu? Sebetulnya kalau kita berbicara mengentas kemiskinan ini kan jelas nanti Bu Dewati sama tim ini kan pengalusan anggaran ini agar pembangunan infrastruktur transportasi itu bisa menyentuh kepada koridor-koridor yang mempunyai suatu potensi, misalnya potensi daripada pertanian. Betul. Terus kemudian dengan adanya potensi pertanian dan tempat-tempat yang punya indikator ketahanan pangan yang tinggi. Nah, diharapkan nanti kalau misalnya alokasi anggaran itu diarahkan ke sana dengan pembangunan infrastruktur yang belum ada, seperti misalnya nanti daerah-daerah pinggiran sirip-sirip yang belum terbangun dari jalan-jalan utama itu harusnya diarahkan ke sana. Sehingga nanti secara ekonomi mobilitas barang dan jasa itu bisa terukur dan bisa lancar sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah. Itu adalah perkuatan perekonomian lokal. Harapannya demikian. Baik. Terima kasih Bapak Dadang untuk penjelasannya yang lebih kompleks begitu. Baik, kita akan beralih ke Ibu Dewanti selaku anggota Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ibu menanggapi terkait apa yang disampaikan Bapak Dadang terkait begitu banyak sektor yang mendukung untuk mengentas kemiskinan. Kalau mungkin dapat diinformasikan terlebih dahulu di awal ini agar pemirsa dan sahabat Bina Marga juga mengerti sejauh ini kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana strategi yang sudah dilakukan begitu Ibu untuk mengentas kemiskinan. Iya, terima kasih Mbak Stefani. Saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dadang bahwa memang infrastruktur ini adalah dasar atau landasan untuk kita menjadikan sebuah daerah, sebuah wilayah itu bisa mempunyai akses yang akhirnya pergerakan baik perekonomian maupun sosial budaya itu ada di situ. Nah, jalan-jalan provinsi itu adalah jalan-jalan poros yang kemudian bisa menghubungkan satu kota dengan kota yang lain. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah kota kabupaten itu adalah menghubungkan poros tadi setelah menghubungkan kota satu, kabupaten satu dengan kota yang lain, dengan kabupaten yang lain. Nah, kabupaten kota ini tugasnya untuk menghubungkan
kecamatan, desa satu dengan yang lain agar supaya jalan-jalan yang disampaikan Pak Dr. Dadang tadi, agar supaya bisa melingkan tempat-tempat pergerakan ekonomi itu yang bisa menjadi sebuah fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu betul-betul harus terencana. Nah, Provinsi Jawa Timur ini sebisa mungkin memberikan fasilitas itu, menghubungkan antar kota, antar kabupaten. Walaupun catatan saya bahwa mandatory spending yang harusnya 40% untuk infrastruktur ini belum tercapai. Kita baru sekitaran 34%. Nah, ini yang harus kita dorong, kita perhatikan agar supaya kewajiban yang harus membangun infrastruktur 40% ini harus terlaksana. Nah, kalau kita membaca struktur APBD yang sekarang, kita melihat bahwa mandatory spending itu ada beberapa macam, termasuk infrastruktur dan pendidikan. Nah, di sini pendidikan itu 20%. Tapi kita melihat yang pendidikan ini sudah lebih dari 20%, sudah 30% sekian. Baik. Nah, memang itu kita sangat bersyukur. Tapi di lain pihak ternyata yang infrastruktur yang itu adalah sebuah awal start dari orang bergerak itu ternyata belum terpenuhi. Nah, makanya di sini kami bertiga ini, Pak Abe, Pak Sobirin, dan saya nanti akan terus mengawal agar supaya kewajiban yang 40% itu harus dipenuhi, agar supaya apa yang disampaikan Pak Dadang tadi untuk bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa bergerak dengan leluasa, kemudian menurunkan tingkat kemiskinan, itu bisa tercapai. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih informasinya. Kita juga bisa mengerti berarti 40% untuk mencapai 40% ini masih diusahakan. Masih begitu, diusahakan. Ya? Tadi sempat disinggung juga oleh beliau bahwa pendidikannya ternyata sudah lebih dari 20% ya. Alhamdulillah ya. Iya. Luar biasa. Baik. Berarti tinggal untuk mengejar yang lainnya ini Bu ya, agar sama-sama merata begitu ya. Iya, mungkin kita harus lebih membreakdown lagi. Seperti begini, pendidikan itu 30%, apa saja itu? Ya. Dan urgensinya apakah memang itu betul-betul dibutuhkan? Gitu ya. Sekarang kan ada sekolah rakyat lagi, nah itu harus kita lebih kalau orang Jawa bilang petani secara detailnya bagaimana. Nah, kemudian yang infrastruktur itu ketika tidak bisa 40%, nah, bagian mana yang harus didahulukan? Karena pasti kan ada bagian-bagian yang harus ini belakangan deh, karena yang urgensi itu yang mana? Nah, ini harus betul-betul dipetakan, yang kemudian bisa diberikan penguatan yang paling menjadikan fasilitas ini kemudian bisa mengungkit perekonomian, mengurangi kemiskinan, itu harus didahulukan. Berarti ada urgensi yang diawalkan tuh yang paling penting gitu ya. Betul, dipetani terlebih dahulu. Okay. Kalau kata Ibu Dewanti. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Sama-sama, dengan senang hati Mbak. Baik, kita beralih ke Bapak Aprari. Iya, Bapak menanggapi juga apa yang disampaikan Ibu Dewanti terkait tadi sudah 34% ya Bu, betul ya? sekitar 34%. Saya sedang mencari ini. 34% dari yang diharapkan 40%. Ini berarti ya sudah sedikit lagi untuk mencapai angka tersebut. Nah, Bapak, barangkali bisa dijelaskan kepada sahabat Bina Marga, seberapa besar Pak sumbangsi infrastruktur dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, terutama di Jawa Timur, seperti yang dijelaskan Ibu Dewanti tadi dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya, 34% itu Pak. Ya, jadi pertama mungkin Mbak Stefani ya. Jadi pembangunan di negara manapun itu kan dua. Betul. Satu pembangunan fisik, dua non fisik. Betul. Nah, di konteks kita kali ini kan soal fisik supaya menunjang terhadap perkembangan ekonomi masyarakat terutama yang ada di Jawa Timur. Nah, sementara pada satu sisi
rencana kami pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan maunya 40%. Ya. Supaya tingkat dan penunjangnya itu bisa kita capai. Tetapi sekali lagi sebagaimana saya awal katakan tadi, begitu kami hendak melangkah pada zona itu, nah, negaranya tidak baik-baik saja gitu, ada pengurangan kan begitu. Betul. Karena negara itu ada pengurangan yang seperti itu, maka berkurang pula lah anggaran-anggaran yang mestinya dialokasikan untuk itu. Nah, postur APBN kalau kita runut dari atas, itu kan postur APBN di Republik ini kan kurang lebih sekitar 3.261 triliun yang dibagi menjadi kesekian daerah, 500 kabupaten kota di Indonesia, 38 provinsi dan seterusnya itu. Baik. Sehingga kalau misalkan urusan infrastruktur ini diasumsikan untuk mengurangi kemiskinan, angkanya belum sampai. Belum sampai. Jadi kalau kata orang Jawa Timur itu kemiskinan itu menurun Pak Dadang. Dulu ayahnya, sekarang anaknya gitu kan. Turun temurun berarti ya Pak. Turun-temurun. Nah, jadi Pak Dadang sudah clear tadi menyampaikan dari awal. Nah, kalau infrastruktur ini terkonfirmasi dengan baik dari hulu sampai ke hilir, maka asumsi kami lalu lintas masyarakat, kemudian lalu lintas produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat bawah demikian lesat sampai ke titik yang dituju. Dan hari ini saya melihat berdasarkan data sebagaimana disampaikan oleh Ibu D tadi, belum sampai pada level itu. Nah, oleh karena itu inilah PR kita terutama di Jawa Timur, supaya angan-angan kita tentang pembangunan infrastruktur sampai pada level 40% itu terpenuhi. Itu satu, Mbak Stefani. Yang kedua, bahwa di Pemprov Jawa Timur itu ada Bina Marga, yes, semua tahu. Tetapi jangan salah. Nah, sekali lagi di forum ini saya ingin menyampaikan, pembangunan itu harus terintegrasi seperti disampaikan Pak Dadang tadi. Ya, dinas perekonomiannya mengarah ke sini, dinas pengairannya juga mengarah ke situ, sehingga bertemulah di satu muara itu. Sehingga mimpi kita untuk menurunkan angka kemiskinan itu bersama-sama bisa didapat, tidak hanya dikawal oleh PU Bina Marga ini. Saya kira itu, Pak Stefani. Baik, terima kasih. Ada tambahan Bapak? Nanti aja tambahannya ya. Oh nanti, biar lebih detail. Terima kasih Bapak Abrari untuk tanggapannya. Kita beralih ke Bapak Dadang terlebih dahulu sebelum saya beralih ke Bapak Sobirin untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau dari anggota Komisi D. Kalau tadi sempat disampaikan, kita akan bersinggung kembali dengan urgensi nih Pak. Kalau menurut Bapak Dadang sebagai akademisi juga terkait dengan urgensi ini, kalau kita lihat tadi untuk pendidikan sudah sangat tinggi bahkan melebihi target. Nah, kalau dari pandangan akademisi sebetulnya pembangunan infrastruktur yang paling penting itu di sektor yang mana Pak untuk kondisi saat ini? Ya. Gitu. Baik Pak Stefani, jadi sudah disinggung sama Pak Abrari tadi itu. Jadi interconnection. Jadi interconnection ini kan mengurangi keterisolasian. Jadi kalau mengurangi keterisolasian ini adalah pemerataan pembangunan itu harus menentu merata. Artinya tidak terjadi disparitas pembangunan. Ini yang tadi dikatakan bahwa titik-titik yang dulunya aksesnya tidak ada untuk membuka perekonomian wilayah itu jadi terhambat. Padahal di situ ada sektor-sektor yang mempunyai suatu potensi misalnya seperti kayak di Pacitan, di Trenggalek dan sebagainya dulu. Betul. Saya terlibat dulu pada saat mau membuka jalur Lingkar Selatan oleh PU Bina Marga. Dan kok berhenti di situ? Itu sebetulnya luar biasa membuka suatu kawasan-kawasan yang notabene punya potensi yang tadi potensi pertanian, potensi yang mempunyai ketahanan pangan tinggi di situ. Nah, infrastruktur yang tadi disampaikan oleh Mbak Stefani itu mana? Itu menjadi prioritas untuk pengembangan pembangunan kesetaraan atau keterpaduan pengembangan wilayah yang terkait dengan pengembangan infrastruktur jalan. Itu intinya. Nah, tadi dikatakan sama Bu Dewanti, anggaran kita itu baru masih 34.
Oleh karena itu tadi sebetulnya saya sependapat kalau dikatakan dari sisi akademi kami mendorong infrastruktur. Karena dengan adanya infrastruktur nanti akan bertumbuh dengan sendirinya. Otomatis Otomatis saling mengikuti. saling mengikuti. Jadi land use itu kita bangun untuk kepentingan apa? Ya kepentingan nanti ada mobilitas. Mobilitas tinggi, akhirnya pergerakan orang itu bisa menyentuh kepada pusat-pusat perekonomian. Ya selama ini jadi buntu, masyarakat cuma di situ. Harga barang jadi murah. Betul. Jadi murah, tapi maunya dia pingin mahal ya, pingin agak meninggi ya, supaya nanti meningkatkan taraf hidup mereka. Ya itulah. Terus kemudian mereka juga bisa mendapatkan barang-barang dari luar itu dengan harga mudah. Karena transportasi yang efektif dan efisien itu akan menimbulkan adanya pengurangan biaya logistik gitu kira-kira. Dengan biaya logistik yang murah, barang itu bisa tercapai di daerah terpencil yang mampu dibeli. Karena dengan taraf hidupnya sudah tinggi tadi dikatakan Bu Dewanti, tadi dengan pelayanan dasar pendidikan sudah biayanya tinggi, nah itu terus nggak ada kesulitan. Betul. Gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Bapak Dadang. Ini semakin mengerucut, ternyata interconnection ini the most important begitu ya Pak ya. Dan ini pastinya kalau sudah berhasil akan mendukung segala sektor. Kalau terkait dengan interconnection berarti berhubungan dengan jalan. Nah, di segmen selanjutnya ini sahabat Bina Marga kita akan membahas lebih detail terkait bagaimana pembangunan infrastruktur jalan untuk mengentas kemiskinan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami sahabat Bina Marga. Mari kita melanjutkan diskusi kita terkait apa yang sudah disampaikan oleh akademisi UNESA. Beliau mengatakan bahwa interconnection itu the most important, yang berarti artinya jalan ini menjadi hal yang begitu penting. Untuk itu kita langsung beralih ke Bapak Sobirin sesuai janji saya tadi. Ya, Bapak Sobirin berbincang terkait interconnection ini ya Pak ya. Berarti tentunya rencana pengembangan infrastruktur di sektor jalan yang berkesinambungan itu sangat penting, dan juga hal ini begitu penting untuk optimalisasi kawasan tertentu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini, Baik, Pak? terima kasih Mbak Stefani dan Pak Dadang. Ini sebenarnya menariknya karena di masyarakat dan di publik itu infrastruktur itu memang dibutuhkan, memang sangat dibutuhkan dengan seksama. Cuman dari beberapa teman-teman dan Pak Dadang tadi menyampaikan untuk segmen terconnection ya, itu sebenarnya harus ada sinergitas ya Pak, dari kabupaten, kota, dan provinsi gitu. Betul. Sehingga kita memperbaiki infrastruktur kita, terutama jalan, untuk memajukan masyarakat Jawa Timur, terutama di daerah-daerah terpencil. Saya sebagian Dapil Timur sebenarnya banyak yang mau disampaikan, Silahkan. terutama di daerah Madura lah. Solo Raya. Solo Raya. Solo Raya. Itu ada beberapa jalan itu memang sudah diperbaiki, dilebarin. Cuman yang belum tersentuh dari Bina Marga terutama mungkin katanya tadi itu keterbatasan anggaran dan itu prioritas. Urgensinya. Itu kan J. dari pemerintah kita itu kan ada yang namanya Jawa Timur Maju. Itu. Siap. Itu prioritasnya kita harus di step by step gitu. Terutama ya tergantung dari Bina Marga, entah mau mulai dari mana gitu. Itulah
yang bisa jadi bisa jadi acuan untuk ke masyarakat yang di Jawa Timur. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Sobirin. Berarti beliau juga menyetujui bahwa interconnection itu juga penting dan harus didorong begitu ya Pak Sobirin? Ya, nanti kita dukung bersama. Untuk itu kita juga harus mengerti nih, apakah memang ada legislasi khusus begitu terkait target pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Ini saling berkesinambungan nih pemirsa dan sahabat Bina Marga. Untuk itu kami tanyakan kepada Ibu Dewanti. Ibu Dewanti, untuk legislasi khususnya apakah memang sudah ada terkait target ini, Bu? Begini Mbak, seharusnya sebuah pembangunan di sebuah wilayah itu harus terintegrasi antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain, antara satu dinas dengan dinas yang lain, seperti disampaikan Pak Adi tadi. Jadi tidak bisa kita ini membuat program yang tanpa kemudian mempunyai pemikiran atau hubungan dengan dinas yang lain. Contohnya ketika kita membangun sebuah jalan, kita bangun aja ini harusnya, tapi di situ tidak ada apa-apanya, gitu ya, enggak. Jadi yang mau ke sana itu tujuannya apa? Tapi kalau di situ itu ada pertanian, ada pariwisata, ada pasar, ada apa di situ, kemudian kita bangun infrastrukturnya, itu akhirnya side effect-nya, impact-nya itu akan besar sekali. Betul. Saya mencontohkan Kota Batu, karena memang saya dari sana gitu ya. Itu tahun 2007 ketika kami masuk di Batu. Baik. Itu terus ketika saya mau mencari makan malam jam 8 malam, itu nggak ada yang buka. Jadi kami itu turun ke Malang. Baik. Kalau ada tamu, ya kita ngantar ke Malang mencari, atau kita jamu di rumah sendiri. Baik. Nah, tapi kan orang-orang luar kota, orang Jakarta itu kan pengen sesuatu makan kuliner yang khas di situ. Jadi akhirnya kita harus ke Malang. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghidupkan kehidupan malam di kota itu, agar supaya kalau ada tamu, terutama wisatawan, akan stay lebih lama. Baik. Nah, infrastruktur alhamdulillah di Batu boleh dibilang walaupun tidak terlalu sempurna, tapi sudah oke dibandingkan dengan tempat-tempat lain seperti disampaikan Pak Sobirin tadi gitu ya. Jadi akhirnya yang kita harus ciptakan tempat-tempat yang membuat orang itu mempunyai keinginan untuk ke sana. Baik. Nah, berdiri namanya Batu Night Spektakuler. Itu BNS. Itu itu tidak mudah sekarang, tampak lebih gampang gitu. Oh iya, Batu Night. Tapi dulu konotasi orang Batu ini kan kota Batu namanya, tapi kehidupan masyarakatnya kan masih pemikirannya desa. Ketika ada Batu Night Spektakuler, itu pasti waduh, ini wali kota baru mau membuat apa ini di kehidupan Malang? Pasti adalah sesuatu kegiatan yang negatif. Konotasinya begitu. Iya, karena waktu itu kehidupan desa itu maghrib itu sudah tidak boleh keluar rumah. Ini membalikkan kebiasaan nih, katanya budaya, bukan sebetulnya kebiasaan. Orang-orang itu bahwa ini kita buat tempat supaya malam itu ada kehidupan. Kalau enggak, ya orang-orang itu akhirnya pulang lagi ke tempat yang ramai, ke Surabaya, ke Malang. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya di sini infrastruktur itu ya penting, tetapi kelanjutannya iki apa? Terus terang ke Pacitan itu bagus sekali. Tapi ketika belum ada hal-hal fasilitas yang membuat orang kota ini bisa lama tinggal di situ, ya jalan ini akhirnya, saya kebetulan orang Pacitan di sana. Ketika pulang kampung, jalan besar yang dibangun Bapak SBY kalau nggak salah, itu nggak ada, kita simpangan aja nggak ada, apalagi yang nyalip gitu, simpangan aja nggak ada. Jadi itu
tidak adanya pemikiran berkelanjutan bahwa saya sudah buat itu, di situ kemudian titiknya apa. Alhamdulillah saya sekarang ada museum SBY di situ. Nah, itu adalah salah satu tujuan yang mungkin membuat orang penasaran, pengen tahu. Nah, itu infrastrukturnya sudah dibangun, Baik. kemudian ada destinasi yang harus dituju, apalagi kemudian fasilitas. Fasilitas apa yang awal pertama harus ya tentu saja infrastruktur yang lain adalah akomodasi. Ya. Hotel, apa kelas losmen tapi yang bersih. Nah, saya kalau di Batu wanti-wanti ketika kita membuat sebuah destinasi, Iya. satu, kebersihan, kenyamanan, keamanan itu nomor satu. Baik. Dari kebersihan apa yang harus bersih? Pertama adalah toilet. Toilet. Ya. Karena kita itu kalau turun dari mobil, Pak Abe yang dicari dulu. Toilet. Itu penting satu. sekali. Nah, yang kedua sebetulnya ini yang pertama, tapi itu dulu yang kedua itu tempat ibadah. Tempat ibadah. Itu harus disiapin dengan air yang bersih, dengan tempat yang bersih. Itu wajib hukumnya. Kalau saya memberi edukasi kepada masyarakat itu, mau buat homestay, mau buat ini, ayo kamar mandimu kudu apik dhisik. Kemudian tempat ibadahmu harus disiapin yang bersih dan nyaman dengan air yang cukup. Nah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan agar supaya infrastruktur yang kita buat ini efeknya ke pertumbuhan ekonomi. Akhirnya efeknya untuk mengentas kemiskinan. Demikian, Mbak. Hal itu sudah cukup detail ya, ini sahabat Bina Marga. Ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini juga pastinya mendukung target itu agar segera juga tercapai gitu. Jadi semoga untuk wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain juga mungkin mengikuti Kota Batu juga yang saat ini memang sangat wow, itu ikonik begitu ya, Bu. Terima kasih Ibu Dewanti. Ya, kita beralih ke Bapak Afrari. Kembali lagi kita berdiskusi terkait legislasi atau peraturan perundang-undangan ini. Kalau dari pemerintah ini Pak, apakah memang sudah ada legislasi tertulis begitu terkait bagaimana target pengentasan kemiskinan di samping yang disampaikan oleh Ibu Dewanti dari sektor infrastruktur, pariwisata dan lain sebagainya? Ya, jadi Mbak Stefani, saya mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah, tetapi data terakhir yang saya lihat setidaknya 14-15% penduduk Jawa Timur itu berada dalam garis kemiskinan. Ya. Itu satu. Yang kedua, masyarakat miskin itu nggak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Nggak bisa dihapus. Hanya bisa dikurangi? Ya, jadi ini relate tadi, kenapa angka kemiskinan ini yang kita turunkan. Nah, generasi kami itu yang kami pakai adalah menurunkan, bukan meniadakan. Nggak mungkin, karena adanya orang kaya itu kan ada orang miskin gitu ya. Dalam begitu. konsep yin dan yang di Cina itu semuanya berpasangan. Yes, Nah, betul, Pak. oke. Ketika kita dari sisi politik di kantor parlemen bersepakat bahwa ayo kita bareng-bareng angka kemiskinan ini kita turunkan, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan meningkatkan infrastruktur. Oke. Tetapi mari kita lihat juga, kita harus melakukan mitigasi nih. Infrastruktur ini yang seperti apa, yang di mana, yang kemudian setarikan nafas dengan topik awal kita tadi, menurunkan angka kemiskinan. Ya. Nah, disebutkan misalkan di Bromo misalkan, atau di manapun, atau ketika kita berkunjung ke HH di Jogja gitu ya, jalannya kan enak tuh. Betul. Jadi dalam konsep kehidupan itu, jadi yang kemudian menjadi efeknya itu ada. Jadi kalau kita ingat filosofi Laron gitu ya, kalau di situ ada cahaya, Laron itu akan mendekat. Betul. Kan itu. Nah, sama ketika infrastruktur ini kemudian kita penuhi berdasarkan mitigasi, datanya jelas, karena nggak mungkin kita akan membuat novel jalan tak ada ujung, Pak, dan nggak mungkin. Nah, yang kita buat adalah kata Bang Haji Roma Irama gitu ya, banyak jalan menuju Roma. Nah, kan itu. Roma. Ya, ini yang mau kita buat. Karena itu pemirsa podcastnya Bina Marga Iya. ini,
ketika 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini, maka kemudian tidak mungkin semua daerah menuntut harus dibangun, nggak mungkin. Betul. Ada kehidupan nggak di situ gitu. Iya. Nah, kalau ada kehidupan, ada potensi, ayo kita bangun supaya ketika kita betul-betul sudah membangun, ada efek domino nih, ada efek domino. Jadi semuanya hidup di situ. Biasanya sesuatu yang dibangun di situ pasti yang lain mengikuti. Yang lain mengikuti. Yang lain mengikuti. Jadi kita bangun dulu infrastrukturnya, yang lain-lain juga begitu. Kalau sekali lagi memungkinkan, ada loh Pak Stefani, yang ini tempatnya bagus tetapi angel. Iya. Kayak di Madura misalkan, di Pulau Kame itu snorkelingnya bagus banget loh. Oh iya, Mengalahkan betul hal Pak. gampang. Saya sangat setuju, Dua-duanya iya, bagus. setuju Yes. sekali. Ya. Iya, betul. Tapi kan belum ke situ. Iya, betul. Bahwa nawaitunya itu ada, Gini-gini. iya. Tetapi kan sekali lagi berdasarkan mitigasi tadi, kok Madura belum ke situ. Yang lain tuh yang memungkinkan sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan potensi yang bisa kita lakukan supaya perlahan-lahan ini kita masuk ke sana dan ekonomi masyarakat meningkat. Automatically kalau ekonomi masyarakat meningkat, kemiskinan menurun. Kira-kira seperti itu, Namun Pak. tidak hilang. Tidak mungkin ya, Pak? Nggak mungkin, Oke. nggak mungkin. Kalau kemiskinan hilang itu pasti ini the lost what ini pasti. Jadi baik, terima kasih Bapak ini melengkapi pendapat dari Ibu Dewanti begitu terkait legislasi untuk juga pembangunan infrastruktur interconnection untuk ketahanan pangan dan juga pengentasan kemiskinan. Baik, kita beralih ke Bapak Sobirin. Bapak Sobirin, ini terkait kita agar mengerti juga ini bagaimana Pak koordinasi dengan kabupaten kota seperti disampaikan tadi, menghubungkan kabupaten kota terkait pengembangan infrastruktur jalan yang pastinya bertujuan untuk ketahanan pangan dan juga pengentasan kemiskinan. Ya, sebenarnya kalau dari pemerintah Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur itu sudah baik koordinasinya dan sinerginya. Cuman sekarang ini prakteknya kadang-kadang prakteknya yang bukan tak jelas Pak. Prakteknya gimana ya? Halusnya gimana ya? Nah, Belum infrastruktur. dan cara pendekatan untuk ke masyarakat gitu supaya untuk mengurangi kemiskinan, bukan mentiadakan, mengurangi kemiskinan. Sehingga kalau orang terutama orang-orang Madura itu kebanyakan yang ke luar negeri, lebih-lebih ke Malaysia, daerah saya itu. Iya. Sehingga saya menanyakan kenapa kok ke sana, karena di Jawa Timur khususnya di Madura itu mau kerja apa masyarakat itu, mau kerja apa, sehingga kita itu orang-orang kita tetangga lah pokoknya. Baik. Itu semua ke luar negeri, terus kata Bang Abe tadi turun temurun jadi kebiasaan Pak. Kalau di Madura itu jadi Gitu. kebiasaan Ya, baik. gitu. Jadi kita itu yang mengarahkan harus begini bingung karena susah. Nah, jadi orang tua Iya. itu yang penting putus sekolah langsung ke kerja gitu. Jadi sekarang itu mindsetnya kalau seperti saya pengennya terutama di daerah saya itu pendidikan harus dimajukan. Kalau pendidikan kita sudah oke, sudah mapan, sip, itu orang tua dan anaknya itu pasti mikir ke depannya. Baik. Begitu. Nah, begitu. Siap. Siap. Terima kasih Bapak Sobirin cukup menjawab terkait pertanyaan hal ini ya, bagaimana koordinasi. Untuk itu kita juga akan menanyakan ke Dr. Insinyur Dadang, Bapak Dadang, untuk juga pertanyaan yang sama ini terkait bagaimana Bapak selama ini mengamati koordinasi yang tercipta ini antara kabupaten kota dan juga provinsi terkait juga untuk terkait pengembangan infrastruktur ini Pak. Apakah memang sudah terjalin begitu rapi, sudah merata atau bagaimana ini Pak kalau diamati? Baik, Mbak Stefani tadi menyambung pertanyaan yang diberikan ke Pak Sobirin tadi.
Betul. Bagaimana koordinasi kabupaten kota yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, Ya. terkait dengan pengembangan atau pembangunan infrastruktur jalan. Saya pikir memang harus ada koordinasi, jadi butuh sinkronisasi rencana pembangunan. Baik. Jadi dari pusat, wilayah, kabupaten, kota. Ya. Ini dimaksudkan untuk apa? Untuk supaya pembangunan itu ada semacam kesamaan persepsi dari pusat turun ke daerah. Lainnya kalau kita membuat RT RW itu kan ada RT RW pusat, nasional, provinsi, itu harus ada alurnya begitu. Ada satu ininya. Nah, kemudian juga harus dibekali juga nanti tentang kolaborasi tentang program. Nah, kolaborasi program juga sama antara pusat, kemudian wilayah dan kabupaten kota. Ini adalah untuk mengefektifkan atau mengefisiensikan pembangunan wilayah. Baik. Supaya nanti ada pemerataan. Tadi di situ ada pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan. Kalau ada itu muncul, berarti kan masih ada yang tidak beres ini. Koordinasi antar tataran atas ke bawah ini. Baik. Ini yang harus dicari kebuntuan ini di mana ini. Kalau saya pikir juga gampang-gampang susah ya Bu ya. Nah itulah yang tadi dikatakan Pak Sobirin, mulai dari mana ini gitu ya. Gampangnya satu kali Susahnya susah gampang gitu. Nah kemudian nanti juga akan mengurangi ketahanan pangan. Jadi mengurangi ketahanan pangan ini dimaksudkan apa? Untuk menciptakan tadi ada pembangunan infrastruktur supaya nanti terkoneksi, artinya antara rencana pusat, mungkin nanti pembangunan jalan nasional terintegrasi dengan jalan provinsi sampai kabupaten. Saya katakan tadi sirip-siripnya itu harus ada, dan itu menyentuh sampai ke pedesaan. Baik. Yang tadi disampaikan Bu Dewanti itu untuk membangun mobilitas barang, distribusi barang. Dari situlah nanti ada perkuatan ekonomi lokal, ekonomi wilayah, dan ekonomi nasional. Dan bahkan kalau menurut saya tadi sudah menurut teori transportasi itu dengan adanya aksesibilitas tadi, sebetulnya tadi sumbangsinya yang dikatakan dari Pak Sobir itu adalah sumbangsinya apa sih sebetulnya pengentasan kemiskinan ini untuk meningkatkan aksesibilitas. Dengan aksesibilitas yang baik, tentunya transportasi akan terbangun dengan baik. Maka di titik-titik yang tadi saya katakan yang disampaikan Bu Dewanti tadi sampai pada simpul-simpul daerah produksi, simpul-simpul dari ini pertanian atau apapun di situ akan muncul ada lumbung-lumbung pangan. Lumbung-lumbung pangan daerah, wilayah dan nasional. Baik. Itu juga diamanakan di di Perpres ya Pak ya. Perpres 66 tahun 2021 Badan Ketahanan Pangan. Ini harus diwujudkan. Bahkan tadi sebetulnya kemiskinan dari Pak Sobir tidak bisa hapus. Memang nggak bisa dihapus, tapi impresnya sudah ada. Impresnya di Impres nomor 4 tahun 2022. Itu percepatan kemiskinan. Nah, tapi kan sampai di tahun berapa kita nggak tahu ya. Tapi hanya cuman program dari tahun ke tahun harus bisa ditekan. Harus bisa ditekan. Iya. Untuk turun. Ya, ya. Saya kira itu, Mbak Siap. Syaftani. Terima Iya, kasih Bapak Dadang gitu. ya. Dan yang terakhir ini Iya. dengan koordinasi ini keterlibatan masyarakat ini sangat penting. Jadi di dalam pembangunan infrastruktur jalan ini peran masyarakat itu harus dilibatkan. Ya. Karena apa? Aspirasi masyarakat ini harus didengar supaya mereka itu bisa terpenuhi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Siap. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan tadi. Saya kira gitu. Baik, terima Iya, kasih oke, Bapak. makasih. Sangat kompleks ini melengkapi tanggapan dari Bapak Sobirin juga terkait bagaimana koordinasi begitu ya. Terima kasih dan tetaplah bersama kami karena nanti kita akan bertemu kembali di segmen terakhir untuk membahas bagaimana kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Baik
Baik, kembali berjumpa sahabat Bina Marga. Kita akan lanjutkan yang sempat terjeda. Kalau tadi kita sudah membahas panjang lebar secara kompleks terkait bagaimana pembangunan infrastruktur dalam mengentas kemiskinan dan juga pastinya itu mendukung ketahanan pangan. Ini untuk yang terakhir akan saya tanyakan juga pada Bapak Dadang begitu. Agar lebih jelas dan lebih detail juga, mungkin dapat dijelaskan Pak ini bagaimana tren angka kemiskinan ini Pak dan ketahanan pangan selama 5 tahun terakhir ini gitu. Iya. Terima kasih Mbak Stefani. Kalau kita berbicara masalah tren, tentunya tren ini kalau menurut pengamatan kita menurun katanya. Menurun. Jadi sehingga tadi saya katakan di awal bahwa angka kemiskinan itu seluruh Indonesia 25 juta jiwa. Nah, ini tentunya kalau kita merujuk pada Inpres nomor 4 tadi itu kan memang vulgar sekali ya, percepatan penghapusan. Nah, ini tentunya juga kalau nggak dibarengi dengan program-program tadi yang kita bicarakan dari awal hingga saat ini itu akan nonsen lah gitu ya, mulai dari pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah, kemudian ya kalau kita berbicara masalah ketahanan pangannya ini sebetulnya indikasi yang bisa kita lihat itu kan dari indeks ketahanan pangan ya. Jadi bagaimana jumlah penduduk kita, apakah jumlah penduduk kita itu bertambah apa tidak. Kalau kita berbicara jumlah penduduk, dengan jumlah penduduk tinggi, otomatis kan kebutuhan pangannya juga tinggi. Betul. Konsumsi pangannya juga tinggi. Yang kedua, kita berbicara kalau pangan, kesediaan pangan. Ketersediaan pangan itu juga menjadi suatu tolak ukur bagaimana ketersediaan pangan itu cukup atau tidak. Kalau ketersediaan pangan kita tidak cukup, yang tadi dikatakan kita diskusi tadi, kalau akses gak terbangun, otomatis kita masih blunder di situ. Ketersediaan pangan itu kita jadi kecil, maka ketahanan pangan kita jadi kecil pula. Kemudian konsumsi pangan ini seharusnya kita harus berbicara kalau kecukupan konsumsi pangan ini cukup atau sesuai, maka taraf apa ya dibilang program sekarang ini gizi kita itu tercukupi, maka masyarakat ini akan menjadi sehat. Maka sekarang ada program Pak Presiden Prabowo itu, nah BMG itu diharapkan menuju ke sana. Gizi. Karena meningkatkan nutrisi gitu ya, meningkatkan nutrisi. Nah, kemudian yang terkait dengan itu juga masalah harga. Nah, kalau harga ini bisa kompetitif sebetulnya, misalnya tadi dibuka dengan akses itu, maka ini juga akan bisa meningkatkan kualitas daripada masyarakat di desa itu sendiri. Nah, itu tadi yang katakan mana trennya seperti itu. Jadi trennya itu kalau menurut BPJS itu menurun. Kemudian bagaimana indikator ketahanan pangan ini menurun atau tidak? Itu tergantung daripada variabel-variabel tadi. Ada jumlah penduduk, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, dan harga. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini semakin jelas begitu ya, sahabat Bina Marga. Baik. Sesuai janji saya, yang terakhir kita akan bahas bagaimana kesimpulan dari diskusi kita. Namun sebelum itu, kita juga harus mengerti dan juga menyimak ini bagaimana harapan ke depannya dari anggota Komisi D dan juga akademisi terkait menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dalam pengembangan jalan di Jawa Timur. Mungkin saya mulai dari Bapak Sobirin terlebih dahulu. Bapak, bagaimana harapan ke depannya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Saya selaku Komisi D. Ya, Stefan. Jangan, Pak. Saya selaku Lihat kamera berarti Pak. Selaku Komisi D. Ya. Juga menyetujui ingin memperbaiki Indonesia untuk mencapai target kesempurnaan karena sesuai misi Indonesia visi 2045. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sobirin, semoga pastinya kita juga sama-sama mencapai hal tersebut. Baik, berdali selanjutnya Ibu yang paling cantik, Ibu Dewanti, silahkan. Bagaimana Ibu untuk Saya Ibu yang paling cantik, Mbak Stefani, Mbak yang paling cantik. Ya,
Mbak, sekarang menurut data Ya. tingkat kemiskinan kita itu kan masih di angka 9,5, hampir 10%. 10 ya. Ya. Nah, kemudian tahun 2025 ini diperkirakan nanti akan turun menjadi 7-8%. Ya, kita berdoa mudah-mudahan itu. Walaupun katanya Pak Abe ini kita sedang tidak baik-baik saja, Betul, tapi iya. mudah-mudahanlah apa yang sudah diprogramkan, program-program yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur ini bisa kemudian menjadikan angka kemiskinan itu turun. Tetapi sebetulnya bukan hanya angka itu yang penting, tapi bagaimana kita semua ini provinsi dengan 37 kota kabupaten ini bisa sama-sama mempunyai satu pemahaman, satu frekuensi, satu tujuan untuk bisa mengeksekusi itu. Nah, satu intinya jangan ada egosentris wilayah. Jangan umpamanya Surabaya saya paling hebat atau yang lainnya seperti itu. Tetapi kita ini satu wilayah Jawa Timur yang harus maju bersama, harus mengentaskan kemiskinan bersama, harus bisa sama-sama menjadikan goalsnya Ibu Gubernur, jadi gerbang Indonesia baru ini bagaimana itu bisa kita lakukan. Nah, saya melihat masih belum optimalnya provinsi ini menekan semua kepala daerah itu untuk punya visi dan kegiatan yang satu rampak barisan. Iya. Nah, ini yang harus gubernur harus betul-betul dengan segala fasilitasnya, dengan ASN kepala-kepala dinasnya itu harus mengajak berkoordinasi. Seperti Bina Marga harus mengajak koordinasi semua dinas Bina Marga yang ada di kabupaten kota. Dinas pertanian juga demikian. Dinas pendidikan juga demikian semua, sehingga tidak terputus saya program provinsi sampai sini wes sudah itu, tapi tidak, saya punya di sini kota sama kabupaten melanjutkan apa agar supaya semua apa yang kita tuju, kemiskinan turun, pengangguran terbuka turun, semua itu kemudian bisa terlaksana. Pertanian kita memang besar, Ngawi itu adalah lumbung pertanian, tapi kenapa kok tingkat kemiskinan di daerah situ turunnya sangat pelan? Betul. Karena memang side effect dari pertanian itu memang tidak seperti pariwisata. Maaf, kalau tempat pariwisata itu domino efeknya itu luar biasa. Jadi semua akhirnya bisa mencari makan istilahnya di situ, menjual air pun bisa laku. Tapi kalau pertanian, jual produksinya, jual hasil pertaniannya putus. Nah, ini harus daerah ini harus kemudian mempunyai program. Ketika padi dipanen, apa yang harus dilakukan? Jangan jual mentah, hanya gabah. Tapi kemudian jadi beras pulen, jadi beras wangi, jadi beras apa yang value-nya itu naik berlipat-lipat. Betul. Nah, ada beras hitam, beras hijau, beras merah ya. Beras kencur. itu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana sinergi program dari provinsi ditangkap oleh kabupaten kota yang kemudian punya program yang lebih untuk meningkatkan value dari hasil-hasil bumi, itu harus dilakukan. Jadi ketika kita bersinergi bersama, satu langkah bersama-sama, insya Allah Jawa Timur bisa maju bersama dengan disparitas itu yang tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Amin. Kita aminkan bersama ini sahabat Bina Marga ya. Yang penting sinergitas dan kolaborasi berarti yang penting betul. ya. Terima kasih Ibu Dewanti. Selanjutnya silahkan Bapak Aperi untuk harapannya. Baik, Mbak Stefani, Pak Dadang, Bu Dewanti, dan Mas Sobirin, ke pemirsa dimanapun Anda berada.
poin paling penting adalah kita memiliki konsep yang sama soal bagaimana kita berbangsa, karena narasi kita itu dibangun oleh Prabu Gajah Mada ya. Dalam satu kitab namanya Sutasoma, mempersatukan Nusantara. Kemudian dari sini dulu zaman kita sekolah itu kemudian ada GBHN ya, garis besar haluan bernegara. Karena dari hulu ke hilir, dari pusat sampai daerah itu satu kesatuan, jangan muncul tafsir sendiri-sendiri di dalam menarasikan soal kemajuan, soal kemiskinan, dan soal apapun tentang ini. Kemudian yang berikutnya adalah poin paling penting yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita itu memiliki kewajiban untuk mandiri secara ekonomi. Pemerintah pusat sampai daerah bikin mentalitas petani ini tidak down. Nah, kemarin Mbak Stefani mungkin juga bisa baca di sosial media. Petani itu kadang-kadang down, Pak Dadang. Jadi kemarin tuh harga singkong itu di bawah 1.000 per kilo. Sementara kalau kita ke toilet itu angkanya muncul 2.000. Nah, kemudian petani berpikir, betapa nggak enaknya jadi petani yang dihargai tidak jauh lebih mahal dari harga seseorang masuk ke toilet. Ya. Yang berikutnya lagi, nah, maka dalam konteks swasembada pangan, soal kemandirian ekonomi ini, betul tadi sudah disampaikan, ada integrasi dari para pihak, terutama soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita juga didik nih para petinggi di Jakarta, jadi utamakan hasil produk kami nih gitu loh. Nah, jangan bentar-bentar impor, walaupun kita tahu kadang-kadang Pak Dadang juga memahami harga barang impor itu kadang-kadang lebih bagus dan lebih murah. Nah, sampai kapan gitu. Nah, maka kemudian dalam konteks ini jadi kebersamaan kita, karena mandat yang disampaikan melalui sila kelima dari Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia loh, bukan masyarakat yang lain. Nah, itu poinnya. Nah, maka kalau kemudian kita menargetkan 2045 itu adalah Indonesia emas. Nah, maka ini kiblat perjuangannya ini gitu loh, ke sini. Jangan kemana-mana, karena dari beberapa sejarah peristiwa yang tidak kemudian mempercepat kemajuan Indonesia, itu kadang-kadang kan ada intervensi, Pak Dada. Satu contoh, ketika saya menjadi jurnalis gitu, tiba-tiba ada ribuan ton garam dari Australia parkir di Madura gitu. Padahal Madura pulau garam. Nah, itu contoh. Jangan-jangan hari ini juga ada ini ribuan ton beras yang bukan beras kita, yang mengedilkan masyarakat petani. Kemudian ini menunda kemandirian dan suasana pangan, swasembada pangan tadi itu. Nah, maka kemudian supaya ada keberlanjutan, nawaitu dari Bina Marga yang membangun akses jalan, karena di situ ada kehidupan, ada petani, jangan dipotong karena ada kebijakan imparsial yang tidak tegak lurus kepada kepentingan berbangsa dan bernegara. Begitu mungkin Mas Stefani ya. Baik, terima kasih. Berarti memang harus berfokus pada produk dalam negeri yang memang milik kita gitu ya, Pak ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya silakan Bapak Dadang untuk memberikan harapan ke depannya. Iya. Kalau saya berbicara harapan ke depannya nanti ini untuk Indonesia Emas ya. Indonesia Emas 2045. Jadi sebenarnya kita bahas tadi itu sebetulnya kita menyimpulkan saja. Jadi untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini tadi ada peningkatan infrastruktur jalan. Dengan peningkatan infrastruktur jalan akan bisa membuka akses, mempermudah mobilitas angkutan barang dan jasa yang efektif dan efisien, menurunkan biaya logistik, keterjangkauan bisa dicapai oleh masyarakat desa. Yang kedua adalah pengembangan kawasan
ekonomi. Ya. Kalau di Jawa Timur adalah kawasan ekonomi khusus dan industri. Ini diharapkan bisa memperluas tenaga kerja, Baik. lapangan kerja. Berarti dengan perluasan lapangan kerja, berarti menghapus kemiskinan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang terkait dengan itu adalah pemerataan pembangunan tadi. Tidak ada disparitas. Yang tadi sebetulnya sudah dituangkan dalam rencana pengembangan induk wilayah 38. Ini merupakan landasan rencana dan sinkronisasi rencana pengembangan infrastruktur wilayah. Itu sudah dituangkan dalam keputusan menteri juga itu. Kalau nggak salah keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat. Jadi dari beberapa stakeholder atau dari daerah-daerah itu harusnya merujuk ke sana. Baik. Itu sudah dituangkan karena itu adalah landasan. Jadi itu sudah tertuang dalam dokumen perencanaan di provinsi. Ya. Ya diharapkan supaya nanti kabupaten kota juga harus mensinkronkan tadi itu dengan rencana-rencana itu. Baik. Nah, kebijakan apa strateginya? Strateginya adalah kebijakan untuk pengembangan infrastruktur jalan itu adalah diantaranya adalah satu, pengembangan kualitas infrastruktur. Kualitas infrastruktur. Ya, tadi yang dikatakan tadi, wah kualitasnya Pak Sobirin tadi di Madura kayak gini gitu. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan. Jangan pernah ada jalan kemudian macet. Ya, macet akan menimbulkan kos tinggi lagi. Yang berikutnya adalah pembangunan atau pengembangan jalan-jalan baru. Ketika jalan-jalan yang sudah tadi dibangun itu mengalami suatu hambatan, maka kebutuhan kalau teori transportasi itu kapasitas jalan yang sudah tidak memadai, maka pemerintah harus mencarikan jalan keluar dengan pengembangan jalan baru. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan jalan. Dengan pemeliharaan jalan yang dialokasikan oleh Bu Dewanti sama Pak Prat sama Pak Sobirin ini, diharapkan tidak ada kos lagi lebih besar lagi. Ya ini maksudnya pemeliharaan. Maka kadang-kadang pemeliharaan jalan itu, kadang-kadang anggarannya itu ada yang fluktuatif. Iya, fluktuatif. Ketika besar ya besar, ketika sedikit-sedikit. Tapi sebetulnya pemeliharaan jalan itu harusnya direncanakan secara simultan, secara kontinu. Supaya nanti mempertahankan kualitas dari jalan yang setelah dibangun. Itu. Nah, itulah yang saya harapkan tadi memang untuk menuju ke arah Indonesia Emas itu. Supaya nanti apa yang menjadi masalah besar di Indonesia ini ya untuk pengentasan kemiskinan dan juga meningkatkan ketahanan pangan sebagaimana tujuan pembangunan kita berkelanjutan yang ada di SDGs. No kemiskinan. Ya kan? No kemiskinan dan juga ketahanan pangan tinggi. Nah, inilah makanya kita tadi berbicara tadi mulai dari awal itu kita kerucutkan ke situ. Jadi tujuan daripada pembangunan berkelanjutan itu juga salah satu di antaranya adalah mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan ketahanan pangan dengan menciptakan lapangan kerja yang tinggi. Itu kira-kira statement dari saya, Mbak Stefani. Terima kasih Bapak Dadang. Berarti intinya adalah menekan disparitas dan juga menekan cost gitu ya Pak ya. Oke, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, untuk harapannya semoga kita semua bisa mengaminkan dan juga pastinya mendukung berbagai strategi oleh pemerintah, mendukung juga bagaimana kerjasama dari Dinas PU Bina Marga juga bekerjasama dengan Bina Marga yang berada di setiap kabupaten kota. Tentunya Bapak Ibu dan juga sahabat Bina Marga, untuk segala keluhan ataupun ada pertanyaan terkait bagaimana dalam Bina Marga, Anda dapat menghubungi call center by WhatsApp yang berada di nomor 0821 3000 8099. Sekali lagi 0821 3000 8099. Tentunya juga ada juga media sosial yang bisa Anda ikuti untuk mengetahui berbagai pembaharuan informasi di Dinas PU Bina Marga, tepatnya ada di X, di website, lalu juga di Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Begitu sahabat Bina Marga, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber-narasumber yang telah berkenan bergabung berdiskusi hari ini, bertukar pikiran. Matur nuwun Ibu Dewanti Rumpoko. Sami-sami Mbak.
Terima kasih juga untuk Bapak Aprari dan juga terima kasih Bapak Sobirin. Matur nuwun juga untuk Bapak Dadang Supriyatno. Semoga apa yang telah didiskusikan kali ini harapannya semuanya tercapai untuk Jawa Timur yang lebih baik. Amin. Tentunya nantikan beragam episode-episode terbaru dari podcast Bina Marga yang juga akan membahas berbagai isu sosial yang ada di Jawa Timur. Bersama saya Stephanie Imelda, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.